Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia setelah kita yang terdahulu belajar PPKN, SPDV, kemudian juga matematika. Kemudian kita kembali pada hari ini, hari Sabtu, kita belajar bahasa Indonesia yang ada pada halaman 77. Yaitu tentang masalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini akan Bapak jelaskan, nanti akan Bapak bikin soal, ya. Tolong perhatikan dan catat serta simak baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Karena yang dalam penjelasan Bapak ini nantinya akan Bapak bikin soal, ya, untuk dijawab oleh anak-anak semua. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekarang coba lihat baca. Tahukah kamu gambar apakah itu yang di samping kita nih? Nah, perhatikan, ya. Gambar apakah di samping kiri kita? Gambar tersebut menunjukkan proses perkembangan tumbuhan atau proses pertumbuhan pada kacang hijau. Jadi ini kacang hijau yang ditanam, ya, dengan menggunakan biji. Bagaimana cara menanamnya? Cara menanam kacang hijau itu adalah dengan cara direndam dulu 1 malam sampai basah, sampai merasa ke dalam. Setelah itu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan itu lalu nanti akan timbul seperti pucuk-pucuk seperti waktu kita menanam padi. Kan sebelum kita menanam padi itu kan ada beberapa tahap. Yang pertama kalau dalam bahasa kitanya pertama adalah menugal. Menugal itu adalah membuat benih-benih padi di lubang-lubang. Nah, itu sama dengan halnya dengan kacang hijau ini. Kacang hijau ini juga menggunakan hal yang sama, direndam dulu, kemudian dibuat di gelas aqua ataupun berbentuk apa, dibuat. Setelah dibuat, kemudian kita lihatkan semalam 2 malam dan insya Allah akan bertunas, ya. Itu pengalaman Bapak dulu waktu Bapak membuat kacang hijau. Dan kacang hijau ini apa yang dibuat? Ya kacang hijau itu. Atau dalam bahasa kitanya adalah bubuk kacang. Bubuk kacang yang masih mentah yang membentuk biji yang keras itu kan. Itu direndam, setelah direndam 1 malam kemudian dikeringkan. Dikeringkan jangan dijemur, dikeringkan di tempat yang lembab. Atau setelah itu dibuat di gelas aqua misalkan yang diisi dengan tanah-tanah dan selain sebagainya. Kayak gambar tersebut merupakan contoh daur hidup kacang hijau, artinya berkembang biakannya. Tahukah kamu bagaimana cara kacang hijau berkembang biak? Salah satu ciptaan Allah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia adalah tanaman. Jadi kehidupan tanaman berupa makhluk hidup lain. Nah, di dalam hal ini ada beberapa hal, ya, tanaman yang berkembang biak secara alami itu dapat yang berupa biji. Nah, perhatikan, tanaman yang berkembang biak secara biji, ya. Misalnya, perhatikan, tanaman yang berkembang biak secara biji, misalnya adalah yang pertama kacang hijau atau kacang-kacangan ya. Kacang hijau, kacang-kacangan misalnya. Atau kacang hijau yang jelas dulu kan. Ini catatan Bapak ini penting ya. Kacang hijau. Yang kedua mangga. Ini juga biji. Kemudian jeruk juga biji. Terus melon, mentimun, dan lain-lain. Ini adalah dengan menggunakan biji. Ada juga
tanaman yang menggunakan tunas. Ya, ini tanaman biji. Ya, tanaman biji. Kemudian 2 ini adalah tanaman tunas. Nah, tanaman tunas. Nah, artinya dengan melalui tunas. Contohnya adalah ini contohnya. Tanaman tunas contohnya adalah bambu. Nah, tahu bambu? Bambu itu paring. Ya, bambu atau paring. Yang kedua, pisang. Pohon pisang. Nah, pisang ini juga pakai tunas. Dan yang terakhir adalah cocor bebek. Tahu cocor bebek? Kalau kada salah cocor bebek itu apa ya? Ilung. Nah, ilung. Ya. Atau ilung. Oke, sering kita temukan di sungai, di apa tuh? Di sumur. Nah, itu ilung. Ya. Nah, sekarang terus kita lanjutkan, ya. Mungkin anak-anak sudah mengerti tentang masalah tanaman tadi. Jadi tanaman tadi itu ada tanamannya secara alami yang ditanam yang lewat biji, misalnya adalah mangga, jeruk, melon, mentimun, dan kacang hijau. Nah, itu contoh daripada tanaman dengan berbentuk yang ditanam dengan biji. Sedangkan dengan tunas, ya, bambu kan dengan bambu itu artinya dengan ada pucuk mudanya sehingga menjadi dewasa. Kemudian pisang juga jadi yang muda menjadi dewasa, dan cocor bebek atau ilung ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembelajarannya yang selanjutnya, perkembangan tanaman. Nah, kali ini kamu akan belajar lebih lanjut terkait jenis-jenis perkembangan pada beberapa tanaman. Apakah kamu masih ingat tanaman yang berkembang biak dengan biji-bijian? Lalu kita menjawab, ingat Pak. Ayo, coba contohkan apa-apa. Nah, sekarang contohnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu pada halaman di depan, itu pada halaman 70. Berapa tuh? 7. Nah, 77. Ya. Pada halaman 77. Situ sudah Bapak jelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ya, penutup sepeda dulu. Perkembangbiakan tanaman. Pada umumnya tumbuhan berkembang biak dengan biji, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu dengan contohnya adalah kacang hijau, mangga, jeruk, melon, dan mentimun, itu dengan biji. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk suatu siklus. Artinya perkembangbiakan, artinya perputaran. Siklus itu aja perputaran. Nah, siklus artinya perputaran. Ingat ya, apabila ada soal Bapak yang keluar. Siklus artinya perputaran atau daur hidup. Nah, perhatikan yang ada di kotak. Kulit biji atau selimut biji itu berfungsi melindungi biji. Nah, jadi di dalam kacang-kacangan tadi, ya, kulit biji, kan kulit biji itu kayak apa, kacang bakulit. Kulit biji atau selimut biji itu berfungsi untuk melindungi bijinya, ya. Kemudian embrio merupakan calon tumbuhan baru. Jadi calon tumbuhan baru yang misalnya pohon pisang itu kan setelah bertunas dia berkembang biak dengan tunas tumbuh di permukaan tanah. Coba tanam satu pohon pisang, nanti akan berkembang biak, nanti muncul anak-anak daripada pohon pisang, kemudian muncul. Nah, itu namanya adalah embrio, calon tumbuhan baru. Kemudian kotyledon. Ini adalah merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi sumber makanan untuk calon tumbuhan baru itu dinamakan dengan kotyledon.
Ingat ya. Yang pertama tadi kulit biji atau selimut biji itu berfungsi melindungi biji, embrio merupakan calon tumbuhan baru, dan koteledon itu adalah merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, oke ya. Yang kedua, dengan tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Jadi tanaman itu berkembang biak bukan saja dengan biji, juga dengan tunas. Dan ini berkembang biakannya secara alami. Ya, artinya dengan bantuan tangan manusia. Dengan bantuan tangan manusia. Dan tidak menggunakan, kalau tanaman yang secara modern itu kan tanamannya secara stick. Ya, secara stick. Kebanyakannya pohon-pohon sekarang ini kan ada pohon apa namanya tuh? Pohon-pohon yang mangga misalnya di stick itu kan. Kemudian dijadikan 1, 2 pohon atau 3 pohon, kemudian dikawinkan jadi 1 pohon hingga menjadi ada beberapa macam buah yang berbeda-beda. Misalkan kita menstik buah mangga, kemudian kita stik buah mangga apel, mangga gadung, mangga mana lagi. Nah, itu nanti hasilnya 1 pohon, maka 3 macam buah yang terdapat di 1 pohon tersebut. Ya, pohon bambu merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, bambu, coba lihat. Pohon bambu itu berkembang biak dengan tunas. Kenapa? Coba lihat di ujung-ujung pohon bambu tuh ada pucuknya, pucuk muda. Nah, itulah nanti yang berkembang biaknya. Nanti ada lagi di sela-sela pohonnya tuh ada lagi tunas-tunasnya. Sama dengan pohon pisang juga demikian. Di atasnya ada tunas-tunasnya yang berkembang biak, tetapi kalau beranaknya dia di permukaan tanah. Ya, di permukaan tanah. Pohon pisang itu juga berkembang biak dengan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, dengan tunas. Dan tumbuh dari pangkal batang di dalam tanah. Nah, kan sudah Bapak jelaskan di pangkal tanah. Pangkal di dalam tanah, ya. Jadi kalau satu aja kita mempunyai induk daripada pohon pisang, maka pohon pisang itu akan beranak-ranak asalkan tanah tersebut subur, ya, subur, tidak rusak oleh oleh obat-obat rumput ataupun obat-obat untuk mematikan rumput-rumput. Kalau terkena tanah tersebut, maka tanah tersebut tidak akan subur. Oke, demikian dulu apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak terangkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dan Bapak terangkan ini dapat dipahami dan dimengerti. Silakan kerjakan soal Bapak yang akan Bapak kirim ini. Ya, silakan kerjakan soal Bapak yang Bapak kirim ini. Silakan tulis di buku latihan. Dan sekali lagi Bapak harap supaya nomor absen itu ditulis, ya, ditulis supaya Bapak mudah mencari siapa namanya. Nah, itu penting banget itu nomor absen. Bila nomor absen gak ada ditulis, Bapak bingung mencari nomor berapa, lalu lama waktunya digunakan. Jadi kalau pakai ada nomor absen, cek nomor absen ini, kemudian cek nomornya, cek namanya, udah selesai. Jadi tidak terlalu sulit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.